طلع البدر علينا من Judulnya adalah cara membersihkan hati. Ahilman mau kasih oleh-oleh dulu. Mau apa mau? Oleh-olehnya doa. Mau? Ini doanya agar kita lebih cepat diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Doa apa? Doa agar lebih cepat dikasih apa? Jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya banyak kesamaan ya. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Kayaknya doa ini penting untuk kita baca. Boleh? Oke. Yang mau rekam silahkan. Disiapin HP-nya, direkam doanya. Mau diupload di status boleh ya. Lumayan ya. Nanti diupload di TikTok lumayan ya. Doa agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari masalah kesulitan. Ahilman sekali, bunda teteh sayang, jamaah sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah dalam urusan kami jalan keluar, solusi, petunjuk, hikmah, dan pelajaran yang terbaik untuk masalah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Hafal doanya? Itu doanya ada di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Kahfi ayat 10. Itu doanya pemuda Kahfi ketika mereka terkurung di sebuah gua yang dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman doakan ya, seberat apapun masalah kita, tolong catat ini. Seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang jadi berat, mohon maaf, karena kita seringkali ngerasa pede dengan kemampuan kita, sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat. Kalau kita melibatkan Allah, yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka bunda mulai hari ini katakan begini, ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Kamis itu ya. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Jelas? Mudah-mudahan ya
Yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya, yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya. Yakin selalu ada hikmah di balik masalah, betul? Dan ingat bunda, teteh sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Malah kata Ahilman mah, masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu ya, masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, bunda sayang, teteh sayang, kalau pas lagi dikasih masalah tambah deket gak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah tambah taat gak sama Allah? Sok, gak pernah tahajud, dikasih masalah jadi tahajud jam 8 pagi ya. Itu mah duha atau ece itu mah ya. Gak pernah ngaji jadi ngaji, betul gak? Berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? Ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka mohon maaf, ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah. Catat, 5 karakter orang ketika dikasih masalah. 1, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Sok, AA mau tanya, mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Betul? Dia lupa di balik masalah ada pahala. Betul? Di balik masalah ada ampunan dosa. Di balik masalah ada pahala yang berat, yang besar. Tapi dia masih ngeluh. Keterlaluan. Berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi karena dia orang kerdil jadi besar masalahnya. Ada yang begitu? Iya. Yang di belakang itu biasanya begitu tuh. Mohon maaf ya, jalanan macet, kejadiannya sama tapi bisa beda-beda sikapnya. Betul? Ada yang mijit klakson terus, ada yang ngedumel, ada coba dia bilang macet tetap apa enggak? Ada yang nyalahin bupati, ada ini mah gara-gara bupatinya. Kata bupati, apa urusan saya lagi di rumah disalahin sama yang macet. Tapi ada orang yang macet nyetelin langsung CD-nya, set, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada yang macet jadi tambah kesel, ada yang macet jadi tambah ngedumel, ada yang macet tambah suzon, tapi ada yang macet tambah hafalan Quran. Ada? Kejadiannya sama, sikapnya beda-beda. Orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Di rumah tangga suka begitu. Suka ketuker cicak sama buaya. Apa maksudnya? Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan, dikecil-kecilkan. Maksudnya penyambung. Contoh,
masalah kecil dibesar-besarkan. Contoh, ibu teh bikin teh manis buat suami. Ari suami teh punten mohon maaf, mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam. Dikasih ke suami, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira suami marah atau tidak? Padahal kan kecil, kan gampang, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah. Nah, kamu mah nggak bisa bedain gula sama garam. Besok aku beliin gula 1 truk. Cuman urusan salah, kan bisa bilang, Bunda, ini salah. Bunda masukin garam bukan gula. Enak kalau begitu? Enak. Tapi sayang itu bukan suami ibu yang begitu, Maya. Mungkin kalau suami kita jadi marah-marah kan? Ibu digituin, marah atau enggak? Ibu digituin marah, pasti ibu juga marah. Pak, maafin mama. Maafin. Tadi tuh mama mau ambil gula yang keambil. Kata suami, maafin, bapak teh capek. Berangkat subuh, pulang malam, dikasih teh manis, rasanya bapak teh capek. Ibu digituin, sakit apa enggak? Kayak gitu kan. Memang mama nggak capek, mama nggak capek, Pak. Wow, apalagi mohon maaf, ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Ibu-ibu mah kesalahan suami 7 tahun lalu masih ingat dan masih tersimpan di otak kita masing-masing. Maka hati-hati, suami jangan macam-macam sama istri. Perempuan mah makhluk terkuat di muka bumi. Mana buktinya? Lihat, perempuan mah naik motor sen kiri belok kanan. Hanya ibu-ibu yang paham itu. Betul apa betul? Tenang. Ibu-ibu mah hebat, bisa mengerjakan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul? Tangan goreng, telinga bahu angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Ibu-ibu bisa mengerjakan 5 aktivitas. Betul? Suami tidak bisa. Makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail, dan kalau bisa satu-satu. Kalau disekaliguskan, suami kita akan pusing. Ayah, nanti tolong ya, itu nanti galon diisi sama yang baru, terus itu sampah nanti dibuang aja, itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus, itu karpet nanti digulung aja ya. Nah terus itu kue dicetuti diambil ya. Ada berapa perintah? 5 itu 1 isi galon, 2 buang sampah, 3 benerin genteng, 4 gulungin karpet, 5 ambil kue. Ibu nyuruh kayak gitu ke suami, ibu balik ke belakang, ayah kok diem aja sih, gerak dong, gerak. Mohon maaf, suami bukan gak mau gerak, suami teh pusing, yang mana dulu yang harus dijalankan. Maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami, beda. Nah sama, ibu disakiti kayak begitu, itu membekas lukanya. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Siapin kameranya, status hari Jumat cocok ini, bagus ya. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti,
mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Hari Jumat itu tuh. Jangan lupa di tagnya Ahilman Fauzi itu ya, cocok. Itu masalah kecil, cuman urusan gula dan garam, tapi bisa berantem, betul? Padahal bisa nggak bilang, ya udah, mama, tadi mama salah masukin gula, diganti lagi jadi garam, jadi gula lagi sekarang. Bisa nggak? Bisa, nggak usah marah. Ada masalah besar disepelekan. Masalah apa? Masalah anak. Para suami suka bilang gini, udahlah, urusan anak mah urusan mama aja, atur aja, gitu kan? Padahal mohon maaf, yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya. Tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya, bukan. Tapi ayah itu pemimpin teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Yang kedua, ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada yang ketiga. Yang ketiga mah orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah. Jadi ngomongnya solusi. Masalahnya apa? Nggak tahu katanya. Pokoknya solusi aja. Ya nggak apa-apa. Berarti dia orang apa? Orang besar. Sibuknya mencari solusi dari masalah. Ada yang keempat, orang kreatif, sibuknya mencari peluang dari masalah. Maka hati-hati ibu ya, berteman sama orang yang kreatif. Hati-hati. Ibu cerita sama temennya tentang suami ibu, saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya. Makanya hati-hati dah, ayeuna mah lagi musim kayak gitu teh. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Di sini ada. Yang mana orangnya ya? Jadi cerita, ibu teh cerita sama teman ibu tentang suami ibu. Ternyata yang nikung dari belakang siapa? Teman ibu. Itulah orang kreatif ya. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Ada yang kelima, ini yang paling keren. Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Orang apa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini, jamaah yang di sini masuk kategori yang mana? Jangan bohong ya. Masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh, orang kecil yang sibuk membesarkan, orang besar yang sibuk solusi, orang kreatif yang sibuk cari peluang, atau orang beriman yang naik derajat? Mudah-mudahan ya. Yang mana amin teh? Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Makanya pernah Ahilman sampaikan ya, ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang dikasih ujian. Catat nih biar semangat. Ada 5 kabar bahagia bagi orang yang sedang dikasih masalah, sedang diuji. 1, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. 2, tah eta orang bermasalah tah. Yang ngeluh teh orang bermasalah. Jadi kalau yang tidak mah tenang we, santai. Doa juga pasti akan mengulangi, tenang gitu. Dan menik kelihatan banyak masalah nate. 1, orang yang lagi dikasih ujian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah. 2, orang yang sedang dikasih ujian itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman. Jadi kalau kita beriman,
kudu siap diuji. Karena makin tinggi imannya, makin berat ujiannya. Betul? Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Mohon maaf, lihat ini wajahnya selain banyak masalah, lihat ini wajahnya banyak dosa kelihatannya ya. Ibu mohon maaf ya, sok Hilman mau tanya, Nabi Muhammad diuji atau tidak? Ujiannya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Itu teh Nabi Muhammad, betul? Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, masih diuji. Ari Anda saha besti? Ari kamu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Dikit. Dosa? Hello, Anda nggak mau diuji, keterlaluan Anda mah. Jadi Anda itu diuji sengaja. Allah sedang apa? Menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya. Makanya mohon maaf kalau ibu sayang, teteh sayang, para ayah merasa Hilman, kenapa ayah diuji? Kenapa bunda diuji? Padahal bunda terrajin, padahal bunda tuh ibadahnya nggak pernah tertinggal. Kenapa masih diuji? Dua alasannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang mengangkat derajatmu. Dan kalau bisa, kalimat ini jangan salah sasaran. Gimana maksudnya? Punten, kalau ada teman kita yang lagi diuji, gak usah bilang gini, tuh diuji loba dosa maneh mah, loba dosa maneh mah. Jangan. Ari orang lain yang diuji bilangnya banyak dosa, ari kita yang diuji lagi diangkat derajatnya. Jangan salah sasaran. Kudu nama dua nana. Tapi kalau mau lebih keren, kalau orang lain yang lagi diuji bilang lagi diangkat derajat. Kalau kita yang lagi diuji, lagi diingetin sama Allah karena saya banyak dosa-dosanya. Jelas? Karena nggak sedikit yang begitu. Ada temennya yang cerita, Besti, aku teh mau cerita sama kamu. Apa? Iya, suami aku teh agak bermasalah. Tuh, kamu mah istighfar. Kamu tuh banyak dosa, teh banyak dosa. Cek Hilman dia banyak. Jadi bukan buat ke orang lain, tapi buat ke kita. Suka begini kita mah, kalau kita dapat kebahagiaan suka begini, entah amal apa yang aku lakukan ya Allah. Jangan suka sombong begitu, jangan. Kalau ke diri pribadi mah introspeksi, kita banyak dosa, ke orang lain lagi diangkat derajat, betul? Nah yang kelima, ternyata orang yang diuji itu sedang dijanjikan surga untuknya. Makanya Masya Allah ya, kalau orang yang banyak diuji itu air matanya sering menangis kan, apalagi air mata di ujung sajadahnya. Jadi kersolatnya curi curi. Ya harusnya sih bisa lebih tenanglah dalam hidup, insya Allah. Mudah-mudahan ya bunda, hidup ini gak lama, sebentar. Bahagiakan hati kita, siapkan ruang di hati kita untuk bahagia. Jangan terlalu lama kita dalam kesedihan, khawatirnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Itu baru pendahuluan ya. Itu belum mulai ceramah, belum ya. Itu baru pendahuluan. Karena lihat ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi harus Hilman kuatkan dengan tausiah yang tadi kita sampaikan. Baik. Mau sampai jam berapa kajian kita hari ini?